Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kita masuk pada bab baru yaitu pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Seperti yang kita tahu, di Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari sumber daya tambang, sumber daya non-tambang seperti pertanian atau memiliki rempah-rempah yang sangat banyak, dan juga sumber daya kelautan. Dari sumber daya alam yang ada, kita selaku penduduk Indonesia pasti akan mengelolanya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, seringkali pengelolaan sumber daya tidak sejalan dengan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menerapkan pengelolaan sumber daya alam secara keberlanjutan, sehingga sumber daya alam kita masih terjaga untuk waktu yang cukup lama, hingga anak cucu kita nanti. Untuk tahap pengendalian, pembangunan berkelanjutan dapat dipantau menggunakan AMDAL. Sinergi prinsip berkelanjutan dan AMDAL dapat memudahkan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. AMDAL sendiri akan kita bahas pada bagian akhir bab ini. Dengan demikian, pembangunan dapat dilakukan tanpa merusak lingkungan. Masuk ke pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam diartikan sebagai segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ketersediaan sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah. Potensi ini dapat bermanfaat bagi kita selaku penduduk Indonesia jika sumber daya alam dikelola secara optimal. Salah satunya potensi sumber daya alam kehutanan sebagai penyedia udara segar, apalagi Indonesia memiliki iklim tropis yang terkenal dengan luasnya hutan hujan tropis. Sebagai penduduk Indonesia, kita hendaknya berperan menjaga kelestarian sumber daya alam kita. Dari sumber daya alam yang sangat banyak tersebut, kita dapat mengklasifikasinya agar kita dapat membedakan sumber daya alam yang kita miliki. Ada beberapa pembagian klasifikasi sumber daya alam yang dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya, kemudian sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya, kemudian sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya. Kita mulai dari sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama ada sumber daya materi. Sumber daya materi merupakan sumber daya alam yang berupa benda mati. Sumber daya alam ini dimanfaatkan bentuk fisiknya, seperti halnya emas, biji besi, biji nikel, fosfor, kemudian ada marmer yang biasanya digunakan untuk lantai, dan lain sebagainya. Contohnya, biji besi dilebur menjadi suatu bentuk yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, digunakan untuk bagian kendaraan bermotor, alat rumah tangga, serta untuk kerangka beton yang difungsikan untuk memperkuat konstruksi bangunan. Kemudian ada sumber daya hayati. Sumber daya hayati merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya hayati sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya hewani dan sumber daya nabati. Sumber daya nabati merupakan sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan, sedangkan sumber daya hewani berasal dari hewan. Awalnya, hewan sering dimanfaatkan sebagai alat transportasi, tenaga penggerak, dan rekreasi. Pemanfaatan sumber daya hayati biasanya diberdayakan pada bidang pertanian dan perkebunan, sedangkan sumber daya hewani diberdayakan pada bidang peternakan dan perikanan. Masuk pada sumber daya berdasarkan pemanfaatannya ada sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya oleh manusia. Proses pembentukan sumber daya energi sekitar jutaan tahun lalu. Sumber daya ini jika diolah dapat menghasilkan energi panas yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Manusia menggunakan gas dan bahan bakar minyak untuk memasak, menggerakkan kendaraan, serta mesin industri. Sumber daya energi dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya energi konvensional dan sumber daya energi non-konvensional. Sumber daya energi konvensional berasal dari alam yang digunakan secara alami tanpa banyak pengolahan. Bagian sumber daya energi digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia pada zaman sekarang. Contohnya yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan untuk sumber daya energi konvensional, yaitu sumber daya energi yang dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Contohnya adalah baterai, aki, nuklir,
dan panel surya. Terakhir, sumber daya berdasarkan pemanfaatnya ada sumber daya ruang. Sumber daya ruang merupakan ruang atau tempat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Ruang berhubungan dengan jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka sumber daya ruang semakin terhimpit atau semakin sedikit. Solusi dari masalah tersebut yaitu penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya. Jadi seperti yang kita tahu, terkadang pemerintah melakukan pembentukan suatu wilayah-wilayah seperti halnya wilayah lindung atau wilayah budidaya. Jadi, wilayah lindung memang diperuntukkan wilayah yang dikhususkan untuk ekosistem alami, sedangkan lingkungan budidaya dapat digunakan untuk wilayah pengelolaan seperti halnya permukiman, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Jadi, pengaturan suatu ruang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan sumber daya ruang. Contoh sumber daya ruang adalah area persawahan. Area ini termasuk area budidaya karena memang dibudidayakan untuk pertanian. Berikutnya kita akan masuk pada sumber daya berdasarkan ketersediaannya. Pada peradaban modern ini sangat bergantung pada sumber daya alam. Ketergantungan tersebut menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam secara berlebihan. Sering kita dengar di berita-berita terjadi kelangkaan. Ada kelangkaan minyak bumi, kelangkaan air, dan lain sebagainya karena penggunaannya yang secara berlebihan. Sumber daya berdasarkan ketersediaannya ada beberapa. Yang pertama ada sumber daya terbarukan. Sumber daya terbarukan merupakan sumber daya alam yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan tidak akan habis. Tetapi meskipun tidak akan habis, lebih baiknya kita harus menggunakannya secara efisien karena penggunaan sumber daya terbarukan secara berlebihan juga akan berdampak negatif bagi lingkungan kita. Eksploitasi sumber daya terbarukan dapat menyebabkan ketimpangan pada kondisi alam. Contohnya saat kita menggunakan air tanah atau air sumur secara berlebihan, terkadang hal itu akan membuat permukaan tanah yang ada di sekitar kita akan menjadi turun. Contoh dari sumber daya terbarukan adalah hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Berikutnya ada sumber daya tidak terbarukan. Sumber daya tidak terbarukan merupakan sumber daya alam yang persediaannya terbatas dan lama-kelamaan akan habis bila dikonsumsi secara terus-menerus. Sumber daya ini biasanya terbentuk dari fosil dan tumbuhan yang telah mati jutaan tahun lalu. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga menyebabkan kelangkaan, seperti persediaan minyak bumi yang semakin menipis. Gambar ini merupakan contoh pengoboran kilang minyak di daerah Mahakam di Kalimantan Timur. Jadi kilang minyak ini memiliki volume minyak bumi tertentu. Jika sudah habis, kilang minyak ini tidak dapat difungsikan kembali. Kemudian kita akan masuk pada sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya. Dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya biotik dan sumber daya abiotik. Yang pertama kita akan membahas sumber daya biotik. Sumber daya biotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari sisa makhluk hidup zaman lampau. Contoh sumber daya biotik antara lain minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi berasal dari fosil makhluk hidup, sedangkan batu bara berasal dari sisa-sisa tumbuhan masa lampau. Masuk pada sumber daya abiotik. Sumber daya abiotik merupakan sumber daya alam yang berupa benda mati. Sumber daya tersebut melimpah di alam. Contohnya adalah tanah dan air. Keberadaan tanah dan air sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Karena memang kita selalu membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari dan tanah untuk berpijak atau tempat beraktivitas. Selain itu, ada contoh abiotik yang lain yaitu udara. Udara banyak dimanfaatkan untuk keperluan pembangkit listrik tenaga angin. Itu tadi pembahasan mengenai klasifikasi sumber daya alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau bisa menghubungi saya, atau kita bisa bahas bersama-sama di Teams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.